Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat datang kembali di warung kopi kripto Tarakan Vision FX. Jadi teman-teman, di warung kopi kripto Tarakan Vision FX ini kita akan selalu mengupdate info-info terbaru seputar perkembangan di dunia cryptocurrency. Jadi teman-teman, bagi yang bermain di dunia kripto, baik Anda sebagai seorang trader maupun sebagai seorang investor, saya mengundang Anda semua untuk hadir nongkrong-nongkrong sambil jagongan di warung kopi kripto Tarakan Vision FX untuk mendapatkan info-info terbaru seputar dunia kripto secara gratis tanpa dipungut biaya. Oke teman-teman, untuk hari ini kita akan update informasi tentang perkembangan Pi Network. Kita tahu hari ini Pi Network masih dalam tahapan mainnet tertutup, dan salah satu faktor utama untuk segera dilakukannya mainnet terbuka itu adalah tuntasnya persoalan KYC, yang sampai hari ini kita tahu untuk persoalan KYC masih belum tuntas sampai detik ini. Kita akan masuk ke sebuah artikel teman-teman dari Newsway. Jadi sekarang ini menurut banyak pionir dan menurut artikel ini, jadi meningkatkan validasi KYC di jaringan Pi itu adalah hal utama dan pertama yang harus segera diselesaikan, karena apabila itu terkendala maka sampai hari ini kita akan sulit untuk berharap agar Pi Network segera open mainnet. Kita akan lihat teman-teman isi artikel ini, bahwa KYC atau Know Your Customer ini adalah langkah penting untuk platform apapun, karena ini melibatkan verifikasi identitas pengguna melalui berbagai cara seperti ID yang dikeluarkan pemerintah, kemudian untuk mencegah kegiatan penipuan dan memastikan keamanan dari sebuah platform. Jadi Pi Network teman-teman, mata uang digital baru tidak terkecuali untuk ini. Namun sejak diluncurkannya proses KYC sampai detik ini kita lihat banyak perintis atau pionir yang belum diundang ke KYC, yang telah menyebabkan frustasi dan kebingungan di kalangan masyarakat. Kita tahu bahwa core team atau tim inti dari Pi Network ini bertanggung jawab atas pengembangan Pi dan telah berupaya meningkatkan proses KYC untuk memperluasnya ke semakin banyak pionir dan memastikan tingkat akurasi dan security atau keamanan dari hasil KYC. Namun kita akan lihat teman-teman, kira-kira faktor apa yang mempengaruhi proses KYC dalam jaringan Pi Network sehingga kita merasakan hampir semua pionir merasakan lambat sekali proses penyelesaian KYC. Yang pertama adalah volume aplikasi. Ketika jumlah orang yang mengajukan KYC meningkat, waktu yang dibutuhkan untuk memverifikasi identitas masing-masing pionir juga otomatis akan meningkat teman-teman. Ini dapat menghasilkan tumpukan aplikasi dan prosesnya mungkin akan memakan waktu lebih lama dari yang kita harapkan. Kemudian ketersediaan validator, kita tahu ternyata untuk validator mungkin sampai hari ini belum mencukupi untuk menyelesaikan KYC dari 45 juta pionir. Kemudian yang ketiga, kualitas aplikasi. Jadi kualitas informasi yang diberikan oleh perintis selama proses KYC ini dapat mempengaruhi kecepatan dan tingkat akurasi dari proses verifikasi. Karena jika informasi yang diberikan tidak lengkap atau salah, mungkin akan memerlukan waktu lebih lama untuk memverifikasi identitas dari para pionir. Kemudian faktor keempat yaitu negara atau wilayah. Jadi kelihatannya teman-teman, negara atau wilayah tertentu kelihatannya memerlukan langkah verifikasi tambahan atau memiliki peraturan yang lebih ketat soal KYC, sehingga ini dapat menghasilkan proses yang lebih kompleks dan memakan waktu bagi para pionir di bidang-bidang tersebut. Kemudian keterbatasan teknis. Jadi batasan teknis aplikasi KYC seperti waktu loading yang lambat
atau kesalahan pada saat melakukan proses verifikasi juga akan sangat mempengaruhi kecepatan dan akurasi dari proses KYC. Kemudian yang keenam itu adalah masalah keamanan, teman-teman. Jadi memastikan keselamatan dan keamanan ekosistem jaringan Pi itu kelihatannya adalah prioritas utama bagi core team untuk saat ini. Oleh karena itu, langkah-langkah tambahan dapat diambil untuk memverifikasi identitas dari para pionir untuk mencegah kegiatan penipuan dan pembuatan akun palsu. Kemudian kita akan lihat, teman-teman, bagaimana perintis bisa memenuhi syarat untuk KYC. Ini pertama, bahwa pelopor atau pionir itu harus telah mencapai tahapan fase 3, teman-teman. Jadi yang seperti kita lihat di sini, yang pertama, untuk melewati KYC ini pionir harus melewati tahapan fase 3. Kalau kita lihat di sini, teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang belum melewati fase ini, silakan untuk mengkonfirmasi Pi walletnya. Jadi Pi walletnya ini bisa didapatkan dari aplikasi Pi browser, teman-teman. Itu kita bisa membuat wallet di situ. Kemudian pelopor harus telah menyelesaikan profil mereka. Kita tahu bahwa di sini harus sudah selesai. Kita lihat untuk profil, kemudian ini kita lihat pionir yang telah merujuk ke orang lain jaringan. Jadi bagi pelopor atau pionir yang telah membuat referral atau memiliki banyak referral seperti ini dapat membantu untuk mengundang para referralnya untuk segera melakukan KYC. Kemudian pelopor yang telah aktif dalam komunitas jaringan Pi. Jadi para pionir yang telah aktif dalam komunitas jaringan Pi seperti berpartisipasi dalam diskusi, memberikan umpan balik atau membantu orang lain itu dapat menerima undangan KYC sebagai pengakuan atas kontribusi mereka. Kemudian pionir dari wilayah atau negara tertentu, jadi core team ini dapat memprioritaskan wilayah atau negara tertentu untuk undangan KYC berdasarkan kebutuhan ekosistem jaringan Pi. Kita tahu bahwa untuk saat ini kelihatannya memang yang diprioritaskan itu adalah Cina, teman-teman, karena banyak pionir itu berasal dari negeri Cina. Nah, kemudian teman-teman, untuk meningkatkan KYC ini ada hal-hal yang harus dilakukan oleh core team. Yang pertama, meningkatkan jumlah validator, kemudian meningkatkan proses validasi. Jadi tim core team dapat meninjau dan mengoptimalkan proses validasi untuk memastikan bahwa proses tersebut efisien dan mudah dan ramah pengguna. Ini dapat mencakup penyederhanaan langkah-langkah validasi, kemudian meningkatkan kinerja aplikasi validasi, dan memberikan instruksi yang jelas untuk para pionir. Kemudian core team harus meningkatkan komunikasi kepada para pionir melalui jaring sosial media maupun melalui tampilan yang ada di aplikasi ini, teman-teman. Kemudian memberikan masukan kepada validator. Jadi core team dapat memberikan umpan balik kepada validator untuk memastikan bahwa mereka melakukan tugas mereka secara akurat dan efisien. Kemudian juga dibutuhkan teknologi verifikasi canggih seperti pengenalan wajah atau autentikasi biometrik. Ini akan lebih meningkatkan akurasi dan keamanan proses KYC. Kemudian yang keenam, ini adalah salah satu langkah yang harus ditempuh oleh core team, yaitu analisis data KYC. Jadi core team dapat menganalisis data yang dikumpulkan selama proses KYC untuk mengidentifikasi tren dan area perbaikan. Jadi dengan menerapkan strategi ini, teman-teman, core team akan dapat meningkatkan proses validasi KYC dan menyediakan proses onboarding yang handal dan aman bagi para pionir untuk bergabung dalam ekosistem jaringan Pi. Jadi itulah hal-hal yang harus dilakukan oleh core team dan masukan oleh yang dari media ini untuk core team. Semoga proses KYC segera selesai dan kita akan segera melakukan open mainnet. Demikian harapan kita semua. Jadi teman-teman tetap semangat, klik petir yang ada di handphone kita masing-masing. Semoga update informasi ini bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.